Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali menyapa Anda sahabat budaya di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk menjalankan aktivitas ya untuk hari ini. Senang sekali. Kenapa saya bilang senang sahabat budaya? Karena
Kita sudah hadir di dalam studio ya narasumber kita yang akan membahas terkait dengan kepo yang bikin usaha kuliner bertahan. Kalau orang kepo kan sahabat budaya pasti begini Ki. Ih kepo, nah ini ada saja urusan yang kita mau bahas. Ada yang mau tahu, ih keponya ini, tapi ini keponya kayaknya bukan kepo itu deh. Kira-kira apa? Kelapa kah? Apakah alpukat atau kayak gimana? Saya kurang ngerti kira-kira seperti apa. Nah, narasumber ada owner Eskepo dari ini NA, by NA. Narasumber kita yaitu ada Kak Muhardi. NA itu apa sih sahabat budaya? Penasaran tuh Kak NA apa itu? Apakah nasi? Aduhai, kayaknya kita tebak-tebakan untuk hari ini. Daripada kita penasaran, langsung saja kita menyapa untuk Kak Muhardi. Iya, assalamualaikum Kak Muhardi. Iya, ya. Ini oke, mantap lah. Kabar gimana, baik? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya. Harus seperti itu semangat. Nah, kita akan membahas terkait dengan kepo yang bikin usaha kuliner bertahan seperti itu ya. Kamu Hardi, nama Eskepo ini tentu sudah tidak asing lagi ya. Tentunya ini bagi mereka yang sering berselancar di media sosial. Sempat booming dengan konsep unik dari kuliner Eskepo ini, ternyata mampu bertahan hingga saat ini. Bukan hal yang mudah ya sahabat budaya. Kira-kira seperti apa konsep awal dari dimulainya usaha kuliner ini? Apa saja tantangan yang dihadapinya? Nah, langsung aja bersama Kak Muhardi ya. Akrabnya disapa apa ini? Ardi. Ardi ya. Oke Kak Ardi. Nah, kira-kira nih Kak Ardi, bagaimana ide awal pembuatan Eskepo tercetus? Apa yang menginspirasi nama Eskepo ini, Kak? Ya, jadi sebelumnya ya saya kembali flashback ke belakang. Jadi awal kita bikin Eskepo ini itu 2019 akhir. Ya. Awalnya itu masih kemasan pouch, belum gelas yang kayak sekarang. Pouch, pouch itu yang ya, ini kan plastik kan? Ya. Oke. Plastik yang ujungnya ada perekat itu. Ya. Jadi cuman dalam perjalanannya ini kemasannya gampang rusak. Benar. Gampang rusak. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa artinya es ini bisa kita bikin kemasan yang lebih bagus lagi istilahnya. Jadi makanya kita pilih untuk beralih ke gelas kemasan, kemudian dengan seal cup ya, perekat supaya itu istilahnya untuk menghindari hal-hal yang kayak cepat rusak dan sebagainya. Oke. Ini kira-kira kapan merintis usaha Eskepo ini, Kak? Kalau awalnya itu akhir 2019, cuman berjalan yang maksudnya lebih maksudnya orderannya lebih banyak itu dimulai tahun 2023. Berarti dari 2019 ke 2023 itu jalan-jalan kayak saja apa istilahnya, kita bikin paling kita tawarkan ke tetangga terdekat saja. Dan itu mulai dikenal pasnya 2023. Oh iya. 2023 baru dikenal ya. Iya. Cukup lama juga. Dari 2019, 2020, 2022, 2023 ini kurang lebih 3 tahun gitu ya. Iya, oke, siap. Nah, mengapa sih pakai nama Eskepo yang dipilih dan apa arti bagi Anda kalau Eskepo itu? Dan jelaskan nih singkatan dari kecanduan enggak pakai obat. Gitu. Dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Oke. Eskepo itu sebenarnya seperti apa? Sebetulnya awalnya bukan kepo. Jadi pertama apa itu pertamanya itu es kokodo. Kokodo itu kan coconut avocado. Iya benar. Cuman karena mungkin agak-agak lain-lain dirasa kan. Kokodo kan ada juga yang daerah Sudiang kalau nggak salah ya. Jadi kita ganti lagi kayak Eskepona. Ternyata dalam perjalanannya juga pas es ini sudah dikenal orang, Eskepona, ternyata ada yang mengklaim bahwa dia sudah mendaftarkan hak merek ini. Padahal sudah familiar di telinga orang kan? Iya benar. Makanya
daripada ribut dan sebagainya kan, ya mending kita ganti lagi dan coba kita diskusikan lagi berdua dengan istri saya. Kira-kira merek apa yang bagus. Nah, kita berdasarkan dari testimoni dari customer ya, baik itu secara langsung maupun pesan dari WhatsApp, Instagram. Banyak yang rata-rata tanggapannya mereka ini kecanduan dengan es ini. Ya, karena mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek pun begitu. Tanggapannya seperti itu ya. Kan biasanya kalau dunia peresan itu kalau kayak misalkan kakek-kakek dia sensitif di lehernya kan, pasti ada batuk lah. Ada batuk gitu ya, karena nggak tahu mungkin campurannya, gulanya kayak gimana. Jadi, tapi setelah mereka coba es ini, tanggapannya seperti itu. Jadi es ini cocok di leher semua kalangan, seperti itu. Nah, makanya dari situ kita muncullah ide bahwa Escapo saya deh. Kan ini sebenarnya Escapo ini kepanjangan dari kecanduan nggak pakai obat. Begitu dalam tanda kutip. Tanda kutip itu sebenarnya apa itu maksudnya itu? Kecanduan nggak pakai kecanduan nggak pakai obat. Ya kayak gimana itu kan, artinya? Biasanya kan orang kan kecanduan kan diakibatkan oleh sesuatu kan. Tapi ini kan karena rasanya yang bikin orang candu. Dan obatnya itu memang susah sekali. Mana ini obatnya? Obatnya beli lagi. Iya, beli lagi. Gitu. Jadi sudah coba satu kali pasti akan coba lagi. Nah, kira-kira nih Kardi ya, apa saja tantangan awal yang dihadapi saat memulai usaha Escapo ini? Tantangannya sih lumayan bervariasi sebenarnya ya. Ada beberapa mulai dari produksi, karena kan awalnya ini kita tidak tahu bahwa ternyata es ini gampang basi. Mungkin karena dari bahan bakunya yang tidak menggunakan bahan pengawet ya. Jadi jangan pakai bahan pengawet, jadi bahaya. Itu yang bahaya. Jadi sensitif ketika terlalu lama di ruangan suhu ruang. Jadi setelah selesai produksi harus cepat-cepat kita masukkan ke dalam freezer. Itu pun freezer khusus ya. Jangan jadi freezer sembarangan ya, gitu. Bukan sembarangan, maksudnya yang harus dengan menggunakan freezer yang berdiri. Bukan freezer yang yang apa box. Sih? Yang box. Nggak boleh yang pakai box. Boleh yang box karena padahal saya punya yang pakai box. Ya, beda ketika esnya sudah dalam keadaan setengah beku, baru kita alihkan ke freezer box, itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah mencair jangan ditaruh di box. Maksudnya gitu ya. Setelah selesai produksi harus disimpan di freezer dulu, freezer berdiri. Yang kayak gimana itu freezer berdiri? Dia kayak kulkas biasa tapi punya rak. Kulkas biasa yang punya rak. Gitu. Ya seperti itu. Nah, kendalanya kemarin tuh karena kita tidak tahu seperti itu, makanya banyak yang rusak. Banyak yang rusak ya. Biasa sampai. Tapi akhirnya didapat bagaimana supaya ini awet gitu. Bagaimana waktunya kita mencari-cari ilmunya supaya ini nggak basi. Ini cari informasi di teman-teman kah, atau mungkin lihat di YouTube, atau cari di informasi di mana nih? Ya, itu hari kita dapat di Facebook. Di Facebook ya. Lihat cara supaya maksudnya kita bagaimana freezer yang cocok untuk pembukuan es. Muncul di situ tuh hari ya. Muncul itu hari. Nah, awalnya kita itu bisa sampai ratusan itu hari. Bisa sampai ratusan yang rusak. Jadi lumayan kalau misalnya lumayan. Tapi itu suatu pelajaran ya. Pengalaman, kalau tidak ada pengalaman ya nggak bisa belajar kitanya gitu Kardi ya. Belum lagi di suka duka pengantarannya juga. Ya, suka duka pengantarnya kayak gimana itu Kak? Itu Kardi yang mengantar atau mungkin kayak gimana? Saya yang terjun langsung di lapangan. Okay. Karena awalnya kan juga supaya kita bisa melihat, artinya kita bisa melihat secara langsung, bisa dekat langsung dengan customer kita, reseller kita kan. Makanya kita harus terjun langsung ke lapangan. Dan dalam proses pengirimannya itu kan saya masih pakai motor. Masih pakai motor pada saat jadi itu. Ada cerita ketika dalam satu hari itu pernah saya mengantar kan menggunakan box yang kayak styrofoam ikan. Yang kayak ikan itu. Tali karet pengikatnya itu putus. Jadi jatuh. Jadi kayak
gimana? Jatuh, jadi mungkin lebih 100 cup yang rusak. Aduh, lagi-lagi. Tapi namanya juga pelajaran pelajaran. ya. Itulah Jadi, sebenarnya dari itu jatuh gara-gara apa? Lepas ki talinya? Ya, lepas ki Berarti talinya. ndak kuat ki cara tak mengikat. Mungkin karena terlalu Atau terlalu rapuh full? anunya, Oh, terlalu rapuh nih itu talinya. boxnya. Talinya. Oh, talinya yang Iya. rapuh. Iya. Oke gitu. Oke, nah kira-kira nih apa yang membuat es kepo berbeda dari es kekinian lainnya? Karena sekarang kita lihat banyak sekali es kekinian yang beredar di mana-mana. Tapi kalau saya sih kayaknya lebih tertarik sama es kepo. Seperti apa ini? Pertama mungkin yang bikin ini bertahan mungkin karena dari mereknya ya. Pertama merek. Karena kan kata kepo ini kan sudah familiar di masyarakat. Iya, benar. Jadi orang pasti penasaran ki. Biasanya kan yang sudah kita sampaikan tadi, es kepo itu kan kata-kata yang biasa kita kalau orang penasaran apa segala macam kan. Iya, keponya Kepo ya. Tapi kok bisa ada es kepo? Mungkin itu yang bikin orang cepat tertarik dengan es ini. Kemudian yang kedua adalah esnya kan ini. Biasanya kan kalau es buah itu kan dia langsung campuran dengan esnya yang pinggir jalan kan. Ini kan terobosan baru dengan kita kemas, kita bekukan, dan itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian ketiga mungkin dari segi kualitas yang kita tawarkan. Iya. Di luar sana banyak sebetulnya yang bahkan reseller-reseller kita yang alhamdulillah dia bikin brand sendiri. Oh, ada reseller bikin brand sendiri. Ya, ada beberapa yang bikin brand sendiri. Nggak dikasih yang dalam ada tulisan es kepo nggak ya? Jadi dia bikin merek sendiri dengan maksudnya produk yang sama. Benar. Ya, tapi bersyukur karena istilahnya mereka juga sudah terbantu dengan es kepo ini. Mungkin lebih bagus lagi ketika dia bikin sendiri kan. Iya, betul. Dan itu Tommy juga atau menambah penghasilannya tuh. Itu dapat kita pahala juga kalau begitu. Iya. Karena masing-masing rezeki sudah diatur. Iya, benar. Tidak ada istilah bilang rezeki kun ambil rezeki orang. Tidak ada. Jadi dibilang itu persaingan tidak sehat ya. Harus bersaing dengan sehat. Ya, harus bersaing dengan sehat. Kecuali. Ya, apa itu kecualinya? Ada pernah reseller yang dia bikin sendiri, tapi menggunakan produk kita. Bikin sendiri menggunakan brand kita. Tapi kan ya desainnya saja yang diubah, tapi nama produknya masih es kepo. Aduh. Tapi coba kita tetap menggunakan pendekatan persuasif. Kita sampaikan dalam perdagangan itu tidak boleh hal seperti ini karena ini kan merek sudah didaftarkan. Betul. Jangan sampai sama. Iya, bahaya kan? Bahaya ada. Nanti dia pakai nama itu baru dia pakai Tommy Nuta nomor hak kita ya. Itu ya. Bisa dipidanakan kalau seperti itu. Iya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana cara menjaga kualitas rasa es kepo ini Kak Ardi agar tetap konsisten dari waktu ke waktu? Karena biasa kan orang bilang, kayaknya saya harus tambahkan ini deh. Terus saya harus kurangi ini deh. Kalau Kak Ardi sendiri gimana cara menjaga kualitas rasanya ini? Ya, jadi alhamdulillah karena ini mulai dari 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah rasanya masih bertahan. Dan mungkin karena dalam proses produksinya ini yang terlibat kan di sini kebanyakan keluarga yang kita pekerjakan. Jadi gampang dipercaya kan? Ya, gampang dipercaya. Benar. Jadi itulah salah satu faktor juga ketika dalam proses produksi itu kita berikan kepercayaan kepada seseorang. Ya, apalagi kalau keluarga sendiri gitu. Iya. Jadi kalau segi rasanya ini memang tidak pernah berubah karena pasti kan itu terus resepnya. Tinggal bagaimana lagi ketika ada memang takarannya ada memang takaran. Tinggal kita terus apa istilahnya kontrol kan, kita kontrol. Cuman yang biasa berubah itu isiannya saja. Oh, isiannya. Kita sesuai. Kenapa isiannya? Kita sesuaikan saja dengan misalkan bulan ini ada peningkatan harga. Iya. Jadi mungkin kita kurangi saja isiannya, tapi harganya tetap sama. Begitu ada yang ini kan berubah harga gitu ya. Iya, jangan sampai naik harganya terus tetap begitu. Rugi dong. Makanya biasanya di situ yang ada perubahan. Jadi kita
kurangi saya dulu isiannya, tapi harganya tetap sama. Nanti ketika harga bahan pokoknya sudah turun kembali, kita normalkan kembali. Seperti itu. Kak Ardi, ini kan ada berapa varian ini es keponya? Itu ada 2 varian. Ada 2 varian. Rasa apa aja ini Kak Ardi? Yang satunya yang original. Original, yang ini polos. original yang polos kan? Iya. Kalau yang satunya kuah durian. Kuah durian, Iya, kuah durian. Jadi ada rasa kuah durian, yang satunya original. Kalau original biasa itu rasa susu kan? Durian juga kayaknya ada susunya ya? Sama aja, tinggal tapi tidak ada rasa duriannya kalau ini original. Original nggak ada. Dari kedua varian ini, apa saja varian es kepo yang paling digemari pelanggan? Kalau yang untuk saat ini yang ori yang paling Yang banyak. ori yang paling diminati. Iya. Mungkin karena kalau mungkin kalau durian kan terlalu enek ya. Harganya juga beda. Ya, mungkin itu yang bikin. Kalau kisaran harga yang kalau original itu harganya berapa nih Kak? Kalau ecerannya di luar. Iya, eceran di luar. Es kepo ini yang ori 12.000. 12.000 itu eceran di luar kan? Kalau yang durian 15.000. Ya, Tapi kalau jadi reseller ambilnya sama Kakak? Itu beda lagi. Beda harga gitu ya. Ada harga khusus. Ada harga khusus lah, enggak boleh. Jadi kalau penasaran menjadi reseller nanti hubungi nanti kakaknya. Iya. Jadi tapi resellernya sudah banyak ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa memang. Aduh. Kira-kira kita lanjut lagi ya. Apa rahasia sukses es kepo sehingga bisa bertahan dan digemari banyak orang seperti saat ini? Yang pertama itu karena itu ya kita harus tetap menjaga kualitas rasa kan itu yang nomor 1 sebenarnya. Iya, betul. Karena kalau berubah rasanya pasti banyak yang komplain, pindah ke lain hati banyak Kak. pindah ke lain hati. Betul. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian pelayanan juga harus diperhatikan juga. Kemudian kita kan istilahnya di dalam proses distribusinya juga kita ada aturannya, ada aturan mainnya. Jadi kayak gimana aturannya? Misalkan dalam satu daerah, misalkan di daerah Antang, misalkan ada reseller di situ kita tetapkan cuma 3 orang saja. Iya. Jadi tidak boleh melebihi dari 3 orang. Tidak boleh melebihi dari 3 orang. Jadi misalkan yang mengambil langsung ke kita. Kalau misalkan ada yang mau mengorder kembali, kita alihkan ke reseller itu. Jadi kita batasi setiap reseller setiap daerah, jadi supaya proses pendistribusian atau penjualannya lebih teratur, terarah seperti itu. Jadi reseller itu berapa minimal pengambilan produknya nih Kak? Kalau dulu itu awalnya minimal 30. Minimal 30. Kalau yang sekarang? Itu minimal 50 kalau langsung 50 betul-betul sudah laku ya dinaikkan pengambilannya gitu ya. Tapi memang begitu daripada habis Ki. Nah cari-cari ke pembeli ya. Ya, kalau musim kemarin tuh pasti antri reseller. Antrilah di loket. Bagaimana cara menjaga harga es kepo tetap terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah? Karena terkadang gitu kok dong, ada yang menengah ke bawah itu mau sekali juga menikmati namanya es seperti ini. Kira-kira bagaimana cara menjaga harganya ini Kak? Kalau sampai saat ini sebetulnya masih normal. Jadi masih normal. karena dulu rubah-rubah. Tidak terlalu ada kenaikan yang signifikan ya. Paling di buah ini yang sering naik turun harganya. Buahnya kan yang buahnya. Nanti gitu. Apalagi nanti bulan suci Ramadan ini lebih parah itu kalau aduh. Jadi kalau misalkan bulan suci Ramadan ini kita ambil stand mungkin di jalan mungkin Kak rencananya atau kayak gimana? Untuk saat ini belum ada sebetulnya karena saya fokus dilayani fokus melayani agen dan reseller. Reseller ya? Iya, Daripada kita mengambil di jalan lagi ya. Karena reseller. Oke. Bagaimana cara membangun hubungan baik dengan pelanggan tak? Biasa itu kalau kita mau menjaga hubungan baik dengan pelanggan, apakah nanti bulan suci Ramadan, bukan bulan suci Ramadan, menjelang namanya Hari Raya Idul Fitri, kita kirimkah itu namanya parcel es kepo? Itu kayak gimana ini Kak? Nggak mengerti Kak juga. Ya pasti ya hal seperti itu pasti ada lah ya. Ada dong. Cuman mungkin dalam selama ini hubungan yang kita bangun itu pasti harus diperbaiki mungkin dari segi komunikasi. Mungkin namanya jualan pasti ada yang komplain dan segala macam. Ya kalau misalkan ada
komplain jadi dari customernya ya, kemudian disampaikan ke kita. Iya. Kita kasih kembali solusinya seperti apa. Nah, jadi hal seperti itu. Jadi bukan berarti kita yang bikin tidak mau mau dikritik dan komplain, enggak bisa. Bisa. Kalau orang berusaha enggak bisa seperti itu ya. Iya, benar. Karena kritikan itu kan salah satu hal yang untuk membangun juga. Iya. Nah, kita carikan solusi. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya komunikasi sebetulnya yang komunikasi itu sangat penting sekali. Oke. Kalau berbicara tentang untuk semua kalangan, bagaimana Escape bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga usia senja? Iya. Mungkin saya bilang dari tadi bahwa karena mungkin bahan yang kita gunakan ini aman dan jadi, cocok untuk dilihat, jadi itu mungkin yang bisa dinikmati semua kalangan. Oke, siap. Oke, apa saja strategi pemasaran yang digunakan nih untuk menjangkau berbagai segmen pelanggan? Pertama itu kan kita ini yang menggunakan sistem reseller. Sistem reseller. Kemudian juga kita banyak juga menggunakan media sosial. Jadi misalkan WhatsApp, Instagram, Facebook dan segala macam. Hal yang seperti itu ya, lebih banyak kita upload dan segala macam, iklankan di media sosial kan seperti itu. Media sosial berarti ada peran dari media sosial juga. Media sosialnya kalau Escape sendiri, kalau di Facebooknya apa? Kalau Facebooknya masih Facebook istri saya kalau di Facebook, tapi kalau di Instagram itu Escape. Nama akunnya istri ya, kayak. Istri saya. Nama akunnya apa nih Kak? Nama Facebooknya yang kan untuk biasa jual-jual kayak seperti ini. Siapa? Nur Amriani ya. Oke, jadi kalau Nur Amriani ini Facebook pribadi. Oke, aku ikuti aja dulu ya. Facebook pribadi. Jadi kalau Facebook pribadi ini aku sudah dapat nih. Ini sudah ada sudah terpampang namanya Escape langsung di Facebooknya. Jadi yang penasaran, pokoknya follow dulu akun pribadi Nur Amriani. Tapi kalau nama Instagramnya? Escape 01. Escape 01. Kenapa pakai Escape 01? Mungkin karena awalnya kan yang bikin pertama di daerah Antang itu siap. Kita. Ya. Oke. Oke, ini dia. Escape 01 ya. _kepo 01 seperti ini ya. Oke. Jadi kalau yang penasaran ya dengan gimana sih Escape-nya ya, nonton dulu Instagramnya ya, Escape01 begitu. Oke. Kalau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk menghubunginya, nomor WhatsApp siapa nih Kak? Kak Nur. Kak Nur. Nomor WhatsAppnya boleh disebutkan? 085 298. Aku catat dulu deh. Oke. 085 298 744 778. Oke, itu nomor yang bisa dihubungi ya kalau penasaran dengan Escape. Oke, 0852987447778. Seperti itu. Baik, kalau begitu ya Kak Ardi, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu lagu biar Kak Ardi terhibur dengan Kak Nur ya. Oke. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank, karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai.
Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak.
Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Program acara kita yaitu acara obrolan kuliner bareng dengan owner Eskepo. Nah, Kak Ardi, kita lanjut lagi ya. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi Kak Ardi dalam menjalankan usaha Eskepo di era persaingan kuliner yang semakin ketat seperti saat ini? Ya, sebenarnya banyak sekali ya tantangan yang dihadapi ya. Terutama yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita di Indonesia ini kan sistemnya seperti ini. Ketika ada produk yang viral, pasti semua kalangan pasti ingin buka usaha yang serupa dengan produk ini. Tinggal bagaimana ditiru, diciblak atau apalah segala macamnya. Di hal-hal seperti ini sebetulnya yang menjadi persaingan dalam pemasaran produk, meskipun memang dalam perjalanannya itu yang mengutamakan adalah kualitas sebetulnya yang menentukan. Biar banyak produk seperti ini yang beredar, tapi ketika kualitas kita jaga, pasti itu customer tidak akan berpaling sebetulnya. Benar ya, sekali, seperti itu intinya. Ya. Oke, jika ada pesaing yang meniru produk dari Eskepo, kira-kira keunikan apakah yang membuat Eskepo tetap menjadi pilihan? Ayo, karena yang seperti yang kita lihat, katakanlah daerah Rantang ya, jauh ke jauh-jauh, daerah Rantang mau dulu, ada yang meniru begitu. Nah, kira-kira ini apa keunikannya ini yang membuat Eskepo menjadi tetap pilihan? Cuma Eskepo aja tetap di hati? Itu tadi karena mungkin saya bilang rasanya sebetulnya yang membedakan di sini. Mungkin dari rasa kualitas produknya ya. Karena bahan pemanis. Banyak yang sudah mencoba produk lain, tapi banyak juga yang komplain bahwa ini es kepo, tapi kenapa kalau dimakan itu bikin batuk atau pakai sari manis atau manis tambahan, padahal ini sama-sama es kepo. Jadi biasanya sampaikan ke kita, ya produk taji ini. Jadi terkadang ada customer seperti itu bertanya ya Kak ya. Produk tadi ini kan ini Eskepo ini. Kenapa rasanya beda dengan yang biasa saya beli? Seperti itu yang bikin merusak namanya ini produknya kita ya. Padahal Eskepo cuma satu ya. Ada jadi resellernya di mana-mana ya. Banyak jadi resellernya. Pokoknya. Tapi mau nggak tahu tanya dulu itu NA apa? By NA itu NA apa itu? Ini NA sebetulnya nama istriku ya. Nur Amriani. Nur Amriani. Ya, pantasan NA. By NA. Tapi kalau di sini ada nggak sih by NA? Oh ada tahu. Ya ada. Kecil sekali tulisannya by NA. Harus dikasih besar supaya nanti ini yang membedakan by NA gitu ya. Oke. Nah, peluang apa saja yang ingin dikembangkan dari usaha Eskepo di masa depan? Ya, jadi ada beberapa hal ya, terutama masalah pemasaran Eskepo ini. Karena ini kan sampai detik ini kita belum punya outlet, belum punya outlet. Jadi rencana ke depannya pasti kita akan buka outlet di beberapa lokasi. Karena ketika cuma di reseller itu kan terbatas karena kebanyakan kan reseller itu di dalam lorong-lorong. Kemudian mereka juga kebanyakan tidak mengejar, tapi itu dijual dalam partai kembali seperti itu. Jadi banyak yang DM kita di media sosial itu di mana lokasinya ini di mana outletnya. Jadi biasa kita jawab tidak ada outletnya. Kalau mau misalkan kita berminat
kita alihkan alamat resellernya. ke reseller. Alamat di mana? Misalkan Ya, di cari Cendrawasih. Oh, di Cendrawasih di alamat ini. Oh iya iya. Silakan ini nomor Kita WA-nya. hafal di nomor reseller tadi Ya. mana-mana. Tadi kita catatan saya Ya. bilang daerah Cendrawasih di sini, daerah Antang di sini. Kadang juga kita komunikasikan jika reseller yang misalkan di Antang agennya disampaikan di bagian mana reseller tadi Cendrawasih atau di misalkan di Pengayoman segala macam tuh. Iya, Jadi iya. kirimkan bikin nomornya. Oh ini, itu yang kita sampaikan kembali ke customer yang berminat tuh. Iya. Jadi ini yang buat Eskepo ini Kak Nur sendiri atau mungkin dibantu sama karyawannya nih Kak Nur? Awal-awalnya dulu kita berdua Ji. Oh, awalnya berdua. aja. Jadi dia yang meracik, saya yang kemas. Iya. Tapi karena mungkin permintaan yang semakin banyak, Iya, jadi itu akhirnya kita panggil keluarga untuk ya. sama-sama bantu. Wih, mantap, makin maju Eskepo ya. Oke. Peluang apa saja yang ingin dikembang? Oh sudah ya. Ini apa harapan Tak ini untuk masa depan Eskepo ini Kak Hardi? Ya harapannya sih mudah-mudahan ini bisa lebih peminatnya lebih banyak. Otomatis kan ketika usaha ini semakin berkembang, Iya. banyak hal sebetulnya yang bisa diuntungkan. Benar. Semakin mungkin pendapatan untuk keluarga saya pribadi, kemudian lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Amin. Ya, mungkin selama ini keluarga dari pihak keluarga kan banyak yang kita rekrut. Iya, betul. Jadi awalnya mungkin tidak ada pekerjaan. Akhirnya mereka sibuk juga dengan Eskepo. Eskepo. Daripada sibuk gimana gosip. Ya, betul itu. Ya, jadi Bagaimana Kak Nur? kita alihkan dari hal Sibuk seperti kipak itu ya. kepo. Mending Hal keponya saya S. Iya, hal yang tidak produktif menjadi produktif. Masya Allah. Iya. Oke. Kemudian juga banyak baiknya juga untuk misalkan kita saling membantu Iya. untuk penjual nangka juga. Iya tahu Adi. Penjual alpukat, Iya, kelapa iya. dan sebagainya. Itu kan ada juga pemasukan untuk mereka kan. Mantap. Iya, saling membantu lah. Saling membantu. Oke. Iya. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar Tak saat ini yang ingin memulai usaha kuliner ini, karena biasa kita bingung-bingung ini bagaimana caranya memulai usaha kuliner. Mungkin ada pesan ini yang ingin disampaikan nih Kak Ardi? Intinya ketika memulai berusaha itu harus konsisten dengan apa yang sudah kita mulai. Iya. Karena awalnya juga ini kan istriku ini suka jual-jualan. Oh, awalnya memang hobinya menjual-jual. Hobinya jual-jualan. Jadi iya, mulai dari jual pakaian, pisang coklat, donat, pempek. Semua ternyata yang mentok itu ini Eskepo yang ternyata di sini rezeki kita Eskepo. Oh, di Eskepo rezekinya Masya Allah. Dan itu sebenarnya ini diracik itu lama juga kita bikin ya. Mungkin hampir sekitar 1 tahun kita pelajari bagaimana mendapatkan rasa yang pas, racikan yang pas, jadi baru bisa sampai sekarang bisa menikmati. Jadi ini butuh waktu juga butuh untuk waktu, meracik meracik, bahwa pasmi ini rasanya. Karena pasmi terkadang kalau rasanya. kita meracik begitu, kurang pas kayaknya kayak ada yang kurang deh. Dikasih lagi nih, ini, kayaknya ada yang ini lagi kurang lagi, gitu. Itu ada berapa? 1 tahun 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun ya, akhirnya dapat dengan hasil seperti ini rasanya. Seperti ini. Mantap, Ya, mantap. karena kan dari masukan-masukan dari customer juga seperti dikasih itu. bilang, Kak maunya tuh Kak harus ini Kak maunya jangan terlalu manis Kak maunya kalau itu biar mie susunya mau saja di sana. Ya, kan banyak juga customer itu dari kalangan dokter, Bu. Kalangan dokter ya. Jadi itu juga sebagai ilmu baru atau tambahan masukan yang bagus kan kalau dokter kan pasti soal rasa dia pasti Soal pertanyakan. rasa, iya benar sekali. Saya bahkan pernah loh, saya sempat jadi SPG loh. Pengalaman saya berdebat dengan dokter ini terkait dengan produk yang saya tawarkan pada saat itu. Sampai bisa meyakinkan dokter membeli 1 karton produk saya langsung. Ngeri-ngeri sedap ini sebenarnya berdebat sama dokter. Tapi alhamdulillah mereka yakin sama saya. Oke, nah kira-kira bagaimana agar UMKM di bidang kuliner ini tetap bisa eksis di tengah persaingan yang ketat? Kalau menurutnya Kak Hardi? Itu tadi ya, kalau jualan itu kan yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan customer untuk membeli produk kita. Ya itu sebetulnya. Nah itu akar masalahnya adalah kualitas barang kita sebetulnya. Nah, kalau misalkan kualitas barang kita bagus, maka
kita tidak terlalu susah untuk memasarkan produk betul, kita. benar. Tapi ketika kita berkaca untuk saat ini kan banyak produk-produk yang viral dan hanya seumur jagung Ji. Itu berhenti mie. Ya, berhenti mie karena kan tidak ada mie peminatnya. Kualitas produknya dia tidak utamakan, tapi itu Ji. Yang penting viral. Yang penting viral. Sebenarnya bagaimana ini untuk menjadi mitra atau reseller Eskepo ini Kak? Siapa tahu ada yang penasaran, mau tahu nggak saya jadi mitra atau resellernya Eskepo? Kalau untuk saat ini yang agen itu sudah kita tutup untuk daerah Makassar. Oke. Jadi kita batasi cuma 4 agen. Tapi selebihnya reseller. Reseller ya. Kecuali daerah itu masih terbuka untuk agen. Jadi kalau misalkan agennya itu langsung ke kita. Iya. Tapi untuk reseller itu kita kondisikan. Gitu. Misalkan kayak di wilayah Makassar itu misalkan kayak daerah Pankoka kan belum ada. Iya. Itu bisa berhubungan dengan agen yang ada di Antang nantinya. Oke, mantap. Baik, kalau begitu sebagai closing statementnya sekali lagi apa yang ingin disampaikan Kardi untuk para pendengar kita ini terkait dengan topik kita terkait dengan Eskepo, silakan Kardi. Dalam berusaha ya itu yang ingin saya sampaikan bahwa bukan semata-mata kita berharap terhadap ada istilah mengatakan usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Ya. Tapi bagi saya yang usaha terpenting itu adalah saya mengambil salah satu perkataan Allah dalam Al-Quran bahwa perbaikilah ibadahmu, maka dunia akan tunduk kepadamu. Seperti itu. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap usaha supaya kita dimudahkan dalam proses kehidupan ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke. Baik, kalau begitu sayang sekali kebersamaan kita sekali lagi di 085298744778 yang penasaran dengan Eskepo. Hubungi saja langsung ini. Yang punya, ownernya ya Eskepo. Oke, kalau gitu Kak Hardi, Kak Nur Nur Amriani, sukses selalu ya dengan usaha Eskepo-nya, makin sukses selalu, tetap semangat menjalankan usahanya di bisnis UMKM ini, makin jaya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Kak Hardi, sampai jumpa. Kita ketemu di Antang lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.